online. Untuk video pembahasan kali ini kakak mau membahas mengenai dasar-dasar akuntansi. Mengapa kita harus mempelajari yang namanya dasar-dasar akuntansi? Agar nanti pada siklus akuntansi yang nantinya kita pelajari itu kita akan mudah memahaminya. Jadi kita harus tahu dulu terlebih dahulu yaitu dasar-dasar apa sih yang harus kita pelajari di akuntansi itu. Yang pertama itu yang paling penting ya, yang harus kita pahami di dasar-dasar akuntansi ini, yaitu kita harus tahu itu yang pertama pengertian akuntansi, kemudian ada yang kedua itu nama-nama akun yang ada di akuntansi. Oke, nama akunnya itu adalah harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Inilah kelima nama akun yang ada di akuntansi ya secara umum. Jadi kelima nama akun ini kita harus tahu betul. Dari kelima nama akun ini kita harus tahu juga pembagian-pembagian akunnya. Pembagian akun harta, utang, modal, pendapatan, serta beban. Misalkan gini ya, bisa dilihat di sini seperti contohnya harta. Harta ini pembagiannya itu terdiri dari harta lancar, kemudian yang kedua itu ada investasi jangka panjang, kemudian yang ketiga itu ada harta tetap, kemudian yang keempat itu ada harta tidak berwujud, dan ada juga yang dikenal dengan harta lain-lain. Inilah yang kakak katakan dengan pembagian-pembagian akun ya untuk akun harta. Ini contoh-contoh secara umumnya ya. Ini paling penting kita ketahui dan kita pelajari. Jadi adik-adik harus mengetahui apa itu pengertian harta, kemudian apa sih pengertian dari harta lancar, kemudian apa sih yang digolongkan ke dalam harta lancar, kemudian apa itu investasi jangka panjang dan pembagian dari investasi jangka panjang itu apa. Kemudian juga ada harta tetap, pengertian dari harta tetap, pembagian dari harta tetap, kemudian harta tidak berwujud dan pembagiannya. Jadi ini adalah hal penting ya yang harus adik-adik pahami betul dan harus diingat sih sebenarnya kalau perlu ya dihafal ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak perlu dihafal, tapi untuk kakak ya, untuk pribadinya kakak ini sangat penting untuk dihafal, karena kalau kita tidak mengingat akun-akun ini nanti kalau dalam proses siklus akuntansinya akan sangat sulit nanti. Jadi ini harus benar-benar diingat ya. Ini untuk pembagian dari harta. Ada lagi utang. Utang juga dibedakan ya atau dibagi-bagi menjadi utang lancar dan utang jangka pendek. Kemudian ada juga pendapatan juga dibagi lagi menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Beban juga demikian, beban usaha dan beban di luar usaha, sama dengan modal. Modal juga itu tergantung ya sektor usahanya, apakah sektor usaha perseorangan atau persekutuan atau perseroan terbatas. Oke. Mengenai nama akun serta pembagiannya itu sangat penting untuk dipelajari dan adik-adik tahu ya. Dan yang ketiga, poin penting yang harus adik pelajari di dasar-dasar akuntansi ini yaitu persamaan dasar akuntansi. Ingat ya, persamaan dasar akuntansi boleh dilihat di sini. Persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan utang ditambah modal. Ini merupakan rumus atau ketetapan dasar dari ilmu akuntansi itu sendiri ya. Maksudnya di sini harta sama dengan utang ditambah modal ya. Misalkan di sini, misalkan kita punya hartanya kita ini ada 70 juta lah. Kemudian utang kita ini ada 20 juta. Kemudian modalnya kita ini ada 50. Jadi hartanya kita 70 ditambah dengan utang dengan modalnya tadi. Utangnya kita 20 ditambah dengan 50 jadinya 70. Jadi utang tambah modal 70 sama dengan hartanya kita 70. Jadi seimbang antara harta dengan utang ditambah modal. Oke, ini untuk poin yang ketiga yang harus adik-adik pahami dan ketahui ya. Kemudian yang keempat itu kita harus tahu aturan debit dan kredit untuk kelima akun yang tadi kakak sebutkan ya, yaitu mulai dari harta, kemudian utang, modal, pendapatan, beban. Inilah aturan debit dan kredit yang harus adik-adik pahami dan ingat betul ya, karena ini sangat penting ya. Kapan suatu akun itu bertambah di debit, kemudian kapan suatu akun itu berkurangnya, apakah masuk di debit atau di kredit.
atau sebaliknya ya, kemudian penempatan saldo normal dari kelima akun yang tadi kakak sebutkan. Setelah adik-adik memahami aturan debit dan kreditnya ini, nanti dalam proses siklus akuntansi itu pasti akan mudah ya untuk kita kerjakan. Kemudian yang kelima yang tidak kalah penting itu, setelah 4 poin penting yang tadi kakak sebutkan ini, yaitu yang kelima itu ada analisis transaksi ya. Maksudnya analisis transaksi ini bahwa nantinya dari keempat poin yang tadi kakak sebutkan itu nanti kita analisis apakah transaksi-transaksi ini mempengaruhi akun apa saja, kemudian apakah akun ini masuk di debit atau di kredit, kemudian penambahannya di mana, di debit atau di kredit, kemudian saldo normal dari tiap-tiap akun tersebut. Inilah 5 poin penting yang sangat penting adik-adik untuk ketahui ya, yang menjadi dasar dalam kita mempelajari yang namanya akuntansi. Jadi harus adik-adik betul-betul memahami 5 poin yang tadi kakak sudah jelaskan secara umum ya, mengenai apa ya yang tadi poin kedua, yaitu nama akun dan pembagian-pembagiannya itu kakak tidak bisa menjelaskan secara rinci ya dan detail di video ini, karena untuk pembagian-pembagian mengenai akun-akun ini sebenarnya kakak sudah menjelaskannya secara rinci di video kakak yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan adik-adik masih bingung mengenai pembagian nama-nama akun serta akun-akun ini, ada baiknya adik-adik melihat di video kakak yang sebelumnya. Oke. Mengenai 5 poin yang tadi kakak sebutkan di sini kakak mau langsung masuk ke contoh kasusnya ya, agar adik-adik memahami mengenai 5 poin yang tadi kakak sebutkan. Misalkan begini, ini kakak punya contoh kasus begini ya, begini, dilakukan pembelian perlengkapan salon seharga 1 juta secara secara tunai. Di sini kita melakukan pembelian perlengkapan ya, perlengkapan salon. Kalau kita melakukan pembelian perlengkapan, otomatis yang akun-akun yang berpengaruh di sini pasti perlengkapan, kemudian ada juga akun apa? Akun kas. Mengapa akun kas? Karena kita mengeluarkan yang namanya uang. Karena di sini tunai, otomatis kas kita berpengaruh ya. Jadi harta berupa perlengkapan kita ini pastinya bertambah. Mengapa perlengkapan ini masuk di harta? Boleh dilihat di sini ya. Harta ini, perlengkapan ini digolongkan sebagai harta lancar ya. Makanya tadi kakak tekankan adik-adik harus memahami pembagian-pembagian akun ini. Oke? Jadi harta lancar berupa perlengkapan kita ini bertambah di sebelah debit senilai 1 juta. Mengapa di debit bertambah? Karena ini dia, kalau harta kita bertambah, kita catatnya di sebelah debit. Kemudian harta berupa kas kita ini berkurang di sebelah kredit. Mengapa kas ini berkurang di sebelah kredit? Karena ini kas kalau berkurang kita catatnya di sisi kredit, dan kas ini merupakan bagian dari harta ya, harta lancar. Jadi semua pembagian harta ya, baik harta lancar, harta tetap, harta tidak berwujud, kemudian investasi jangka panjang itu kalau bertambahnya itu di debit, berkurangnya di kredit. Dan saldo normal dari harta ini bertambah ya, saldo normal dari harta ini di debit mengikuti penambahannya ya, karena harta ini bertambahnya di debit. Nah, itu ya salah satu contoh kasus agar kita mampu menganalisis transaksi yang terjadi, yang seperti tadi kakak jelaskan di poin 5 bahwa kita harus menganalisis transaksi yang terjadi. Nah, itu sebenarnya contoh kecil ya dalam melakukan transaksi debit dan kredit. Oke, baik, sekian dulu ya video pembahasan mengenai dasar-dasar akuntansi dari kakak. Semoga apa yang kakak berikan ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video kakak yang selanjutnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, subscribe, dan membagikan video-video kakak. Dan apabila video-video kakak bermanfaat, tolong dibagikan ya. Dan sampai jumpa di video kakak yang selanjutnya. Oke, dadah.